Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu semangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama Ibu. Ibu akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kemarin kita sudah pelajari tentang perkembangan sistem periodik unsur, sekarang kita akan pelajari bagaimana sifat keperiodikan unsur ya. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu ingatkan untuk kalian silakan siapkan alat tulisnya agar supaya nanti kita belajar kalian bisa langsung mencatat hal penting yang Ibu sampaikan. Baik, langsung saja kita mulai materi pada kesempatan kali ini mengenai sifat keperiodikan unsur ya. Nanti kita akan pelajari bagaimana sifat-sifat dalam sistem periodik ya, sifat-sifat unsur dalam sistem periodik dan bagaimana sifat keperiodikan unsur itu sendiri ya. Sebelum itu kita ke sifat-sifat unsur dalam sistem periodik unsur ya. Jadi unsur itu ada yang logam dan ada yang non-logam, ada juga metaloid ya. Di sini kita bahas dulu yang sifatnya logam dan non-logam. Kalian kemarin sudah tahu bahwa di dalam sistem periodik unsur itu ada yang namanya golongan ya. Golongan itu yang ini ya. Ya dari atas ke bawah ini golongan ya. Ini golongan nih sampai sini. Kalian juga sudah mempelajari bahwa di dalam sistem periodik unsur itu ada ada periode ya kan. Kalau golongan menunjukkan kenapa unsur dikelompokkan dalam satu golongan karena dia memiliki apa? Kemarin golongan itu menunjukkan apa? Elektron valensi. Jadi kenapa nih unsur kok bisa masuk ke dalam golongan 1A gitu ya? Kenapa masuk ke dalam golongan 2A? Nah, kenapa masuk ke dalam golongan 1A? Karena dia memiliki konfigurasi dengan elektron valensi sama-sama satu elektronnya, elektron valensinya. Ini ada hidrogen, litium, natrium, itu dia memiliki elektron valensi satu, makanya dia dikelompokkan dalam satu golongan. Begitupun juga yang golongan 2A ya, alkali tanah. Nah, ini kenapa dimasukkan ke dalam golongan 2A? Karena dia memiliki elektron valensi sebanyak 2. Nah, ini Be, Mg, Ca ini memiliki elektron valensi 2, makanya dia diletakkan dalam satu golongan. Nah, kemudian kenapa hidrogen seperti ini dan helium diletakkan ke dalam satu periode? Periode kemarin menunjukkan apa? Ya, periode kemarin menunjukkan kulit ya, jumlah kulit. Kenapa hidrogen sama helium dalam satu periode? Ya, karena hidrogen sama helium sama-sama memiliki satu kulit. Ini kenapa periodenya 2? Ya, karena terletak pada banyaknya kulitnya itu sebanyak 2, ini sebanyak 3 gitu ya. Jadi kalau golongan menunjukkan elektron, kenapa unsur-unsur dikelompokkan berdasarkan satu golongan? Karena dia memiliki elektron valensi yang sama. Dan kenapa unsur-unsur diletakkan dalam satu periode? Karena memiliki jumlah kulit yang sama. Itu yang perlu dipahami dulu ya. Nah, di dalam sistem periodik jadi ada yang termasuk logam, ada yang termasuk non logam. Nah, sifatnya sendiri itu ya unsur dalam satu golongan nih, berarti dari atas ke bawah ya, sifat logamnya itu akan semakin bertambah. Dari atas ke bawah itu sifat logamnya akan semakin bertambah. Jadi kalau kita lihat dari golongan 1A ini, dari helium ke francium itu sifat logamnya akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Jadi kalau misalnya ditanya mana yang memiliki sifat logam yang kuat gitu ya, sifat logamnya yang kuat yang mana? Berarti yang paling bawah gitu ya, kalau dilihat dalam satu golongan. Nah gitu ya. Namun kalau dilihat dalam satu periode, ya berarti ini satu periode kayak gitu ya. Nah kalau dilihat dari satu periode itu prinsipnya dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan itu sifat logamnya semakin berkurang. Jadi dari kiri ke kanan, semakin ke kanan sifat logamnya akan semakin
berkurang ya. Gitu. Sifat logam itu misalnya mengkilap seperti itu ya. Terus mudah melepaskan elektron. Jadi kalau semakin ke kanan ini kan dia akan mudahnya bukan melepas elektron tapi menangkap elektron. Makanya sifatnya juga semakin berkurang tadi dalam satu periode gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya ditanya nih, Na sama Mg yang memiliki sifat logamnya kuat itu yang mana? Ya, berarti yang Na ya kan? Karena Mg semakin ke kanan, semakin berkurang. Berarti yang lebih kuat yang mana? Yang Na. Seperti itu ya. Itu sifat unsur dalam satu periodik kalau dilihat dari sifatnya logam dan non logam. Jadi semakin ke kanan itu sifatnya ini akan semakin non logam gitu ya. Nah, ini kan kalau di tabel periodik itu kan ada warna-warnanya ini. Nah, ini menunjukkan sifatnya, apakah dia metal itu logam gitu ya, apakah logam transisi gitu ya, gitu, ataukah metaloid gitu, ataukah non logam gitu. Itu. Jadi seperti itu ya. Warna juga menunjukkan fasa dari suatu logamnya tersebut gitu, sifatnya dari suatu logam tersebut, apakah dia logam ataukah dia non logam. Jadi kalau dilihat dari sifat logam dan logamnya seperti itu ya, dari golongan maupun dari periodenya gitu. Selanjutnya kalau kita tinjau sifat unsur berdasarkan wujudnya. Wujud itu artinya bentuk ya, paham ya? Ya, wujud kita tahu bahwa wujud itu ada yang wujudnya gas ya kan, ada yang wujudnya cair, ada yang wujudnya padat. Nah, dalam tabel unsur-unsur dalam tabel periodik ini berbeda-beda wujudnya, bentuknya tuh berbeda-beda ya, ada yang gas, ada yang cair, ada yang padat. Nah, nih paling banyak itu wujudnya adalah padat gitu ya. Namun ini perlu kita lihat aja di sini ya. Kalau wujudnya gas, ini biasanya atom-atomnya ini bisa lihat ya. Golongan 8A atau golongan 18 ini dia seluruhnya wujudnya gas ya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, radon itu sifatnya dia gas. Ya, dia gas monoatomik ya. Dia jadi stabil. Nanti kita bahas kenapa sih golongan 8A itu kok monoatomik gitu ya, stabilnya gitu. Nah, terus ada golongan 7A tapi hanya Fl dan Cl saja ya, wujudnya gas. Dan satu lagi nih golongan 5A, 6A sama 5A itu ada 6A itu oksigen dan 5 itu nitrogen dan golongan 1 hidrogen. Jadi tadi ya, yang wujudnya gas itu ini kalau dihafal gampang sih ya sebenarnya, golongan 8A. Terus kalau kalian hafal nih golongan 8A terus F, Cl, oksigen, nitrogen, hidrogen ya, hafal lah ya untuk yang wujudnya gas. Untuk yang wujudnya cair itu cuman ada dua, yaitu bromin dan Hg ya, gitu. Hanya dua, Br dan Hg. Nah, sisanya itu wujudnya dalam sistem periodik itu unsur-unsur wujudnya padat. Gampang lah ya. Untuk misalnya kalau misalnya kita ditanya, misalnya neon wujudnya apa? Oh, gas. Kalian cukup hafal yang ini aja. Yang gas ini sama yang cair aja. Sisanya berarti unsur-unsur selain itu berarti wujudnya padat. Jadi kalau ditanya sama orang, oh, Cl itu wujudnya apa? Oh, gas. Br itu apa? Cair. Sisanya apa? Misalnya natrium ditanya, oh itu biasanya wujudnya itu dia padat gitu ya. Gampang ya untuk tahu wujudnya. Tuh. Nah, selanjutnya kita lihat dari kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan ya. Kita lihat dalam satu golongan tadi ya, dari atas ke bawah itu ya. Yang satu golongan. Biasanya ini kita lihat dari sifat unsur golongan 1A. Nah, golongan 1A itu kebanyakan bersifat logam ya. Logamnya itu dia sifatnya lunak ya. Paham kan, kayak ada logam seperti natrium gitu ya, litium itu logamnya itu lunak gitu. Karena ada logam yang agak keras ya. Ini logamnya lunak dan biasanya bisa diiris ya sifatnya. Sifat fisiknya gitu ya. Terus biasanya golongan 1A ini dia ringan ya, karena memiliki massa jenis kurang dari 1 gram per cm kubik gitu ya. Terus juga nih, ini yang mendasari sifat golongan 1A itu dia sangat reaktif
Ya, jadi golongan 1A itu sangat reaktif terhadap air ya. Jadi semakin reaktif seiring bertambahnya nomor atom. Ya, nanti kalau kalian lihat nih golongan 1A, kalau semakin banyak nomor atomnya ya, dia akan semakin reaktif gitu ya. Semakin banyak nomor atomnya, dia akan semakin reaktif ya. Kenapa sih golongan 1A ini kok sangat reaktif terhadap air? Ya kenapa? Karena golongan 1A itu mudah melepaskan elektron. Mudah melepas elektron, satu elektron gitu ya. Pokoknya kalau yang melepas elektron itu biasanya dia reaktif ya. Nah, dia reaktif terhadap air. Jadi kalau misalnya kalian lihat, kalian punya logam natrium, kalian lempar ke air itu bisa meledak ya. Karena dia sifatnya yang sangat reaktif tadi, karena mudah melepaskan elektron ya. Kemudian untuk sifat unsur golongan 2A, dia sama dengan golongan 1A, dia juga bersifat logam. Ya kan kita tahu bahwa kalau misalnya logam itu dia cenderungnya melepas elektron gitu ya. Kalau non logam cenderungnya menangkap elektron. Nanti kita pelajari lebih lanjut lah ya. Sifat unsur golongan 1 2A ini alkali tanah sama sifatnya dengan golongan 1A mirip ya, dia juga bersifat logam. Namun untuk yang golongan 2A ini dia sama-sama juga reaktif terhadap air, namun kreatifannya ini lebih kecil dibandingkan unsur golongan 1A. Jadi lebih reaktif golongan 1A dibandingkan golongan 2A ya. Karena dia melepaskan elektronnya sebanyak 2 ya. Lebih banyak elektronnya. Jadi akan kurang reaktif gitu. Gitu ya. Jadi sama-sama logam namun reaktifannya lebih tinggi dari golongan 2A itu reaktifannya lebih kecil dibandingkan golongan 2A. Jadi lebih reaktif golongan 1A. Kemudian ini kita lihat yang non logam ya. Kita ambil 2 contoh aja, yang logamnya 2 contoh, yang non logamnya 2 contoh. Untuk sifat unsur golongan 7A ya apa tuh? Golongan halogen ya. Dia sifatnya ya tadi golongan bersifat non logam. Karena apa? Bersifat non logam karena dia elektron valensinya itu kan 7. Untuk stabil itu kan berarti urus 8 kan? Berarti kurang berapa? Kurang 1. Makanya cenderungnya menangkap elektron, 1 elektron. Maka sifatnya non logam. Ingat ya, kalau non logam itu sifatnya dia mudah menangkap elektron. Kalau ini kan golongan 1A kan elektron valensinya 1. Untuk stabil maka mengikuti aturan oktet ya. Ini belum kita pelajari lah, nanti ke depannya, ke materi depannya kita akan pelajari lebih lanjut ya. Kenapa dia disebut logam itu melepas, menangkap kayak gitu, menangkap elektron. Kemudian golongan 7A itu sifatnya biasanya ditemukan berupa molekul diatomik. Diatomik itu artinya terdiri dari 2 unsur. Maksudnya unsurnya itu ada 2 ya. Golongan 7A itu kan ada F, Cl, Br, I, At gitu ya. Nah, F itu biasanya ditemukan di alam bentuknya diatomik, yaitu berupa bukan F aja tapi F2 ya. F2. Terus ada Cl2, Br2, I2 kayak gitu. Jadi dia berupa molekul diatomik ya, 2 atomnya gitu. Kemudian nih cenderungnya beracun. Kayak Cl itu kalau terhirup itu berbahaya, beracun ya. Karena dia berupa gas. Berupa gas beracun. Jadi golongan di halogen ini, 7A ini dia sifatnya beracun. Kemudian dia cenderungnya gasnya itu berwarna, berbeda-beda warnanya ya. Berwarna gitu. Nanti kalian cari aja di internet ya. Warna-warnanya dari unsur-unsur halogen ini warnanya. Terus dia reaktif terhadap unsur golongan 1A. Jadi maksudnya itu mudah bereaksi, sangat reaktif sekali untuk bereaksi dengan golongan 1A. Karena apa? Karena ini biasanya golongan 1A dan 2A ini kan kalau 1A dia cenderung kebanyakan cenderung melepas 1 elektron kan ya untuk stabil. Kalau golongan 2A itu kan cenderung menangkap 1 elektron. Nah, ini dia akan saling bereaksi agar saling stabil. Contohnya kayak golongan 1A itu kan Na, natrium, golongan 7A itu Cl misalnya kan. Na betul cenderung melepas elektron, 1 elektron, Cl cenderung menangkap elektron. Nah, mereka saling bergabung agar stabil. Maka terbentuk NaCl, garam dapur ya. Padahal kalau misalnya
Kita lihat golongan 1A itu kan Na saja sangat reaktif, bisa meledak gitu ya. Golongan 7A juga itu Cl misalnya dia beracun ya kan. Namun ketika dia sudah bergabung Na dan Cl, dia akan menjadi netral seperti garam dapur malah ya, menjadi NaCl yaitu garam dapur yang malah bisa kita makan, bisa kita manfaatkan gitu. Padahal unsur-unsur penyusunnya itu yang satu reaktif, yang satu beracun gitu ya. Jadi golongan 8A ini dia sangat reaktif dengan golongan 1A gitu. Kita masuk ke sifat unsur golongan 8A. Nah, ini golongan 8A ini biasa disering disebut sebagai gas mulia ya kan. Nah, gas mulia ini atau golongan 8A ini bersifat non-logam ya, sama wujudnya berwujud gas monoatomik ya. Kalau tadi kan dia 7A itu dia diatomik, kalau 8A ini monoatomik. Jadi kayak kan golongan 8A itu ada helium, neon, argon, krypton, xenon ya kan. Ini di alam dia berupa gas monoatomik. Jadi hanya helium, gas helium, terus gas neon gitu ya. Jadi dia sangat-sangat stabil walaupun dia tidak berikatan. Kalau unsur-unsur itu kan cenderungnya dia akan berikatan agar stabil. Namun untuk golongan 8A ini tidak perlu berikatan, dia sendiri saja dia sudah stabil ya. Jadi kebanyakan dia bentuknya monoatomik atau satu atom saja gitu. Terus selanjutnya dia sukar bereaksi dengan unsur lain. Nah, golongan 8A itu karena dia sendiri saja sudah stabil, jadi dia tidak perlu bereaksi dengan unsur lain, jadi dia sudah stabil. Cenderungnya itu unsur-unsur itu berikatan agar stabil ya. Jadi untuk golongan 8A ini jarang yang dapat bereaksi dengan unsur lain, sukar ya. Ada cuman jarang yang bereaksi dengan unsur lain, sukar, sulit untuk bereaksi dengan unsur lain karena dia sifatnya sudah stabil. Kemudian titik leleh dan titik didihnya sangat rendah ya, sangat rendah titik didih dan titik leleh sangat rendah. Itu ya kemiripan sifat unsur-unsur dalam satu golongan. Kita lihat dari yang golongan logamnya kita ambil 2 contoh dan golongan non logamnya kita ambil 2 contoh gitu. Selanjutnya kita masuk ke sisi, nah ini nih yang bakal kita bahasnya lebih lanjut. Kalau tadi hanya sedikit pengantar, nah ini yang akan lebih kita fokuskan untuk pelajari, yaitu tentang sifat keperiodikan unsur gitu ya. Jadi kita bisa lihat nih sifat dari unsur-unsur itu dalam sistem periodik unsur dilihat dari golongan maupun periodiknya. Jadi itu menunjukkan sifat keperiodikan unsur ya, beraturan biasanya. Jadi sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat-sifat yang berubah secara beraturan dengan sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur dari atas ke bawah dalam satu golongan atau dari kiri ke kanan dalam satu periodik ya. Jadi sifat keperiodikan unsur itu adalah sifat yang dapat berubah secara beraturan ya, berdasarkan nanti ada kaitannya berdasarkan nomor atom yang kita lihat dalam satu golongan, yaitu dari atas ke bawah, dan kita lihat dari periode itu kita lihat dari kiri ke kanan gitu ya. Nah, sifat keperiodikan unsur itu ada 4 ya. Ada 4, ada jari-jari atom, ada energi ionisasi, ada afinitas elektron, ada keelektronegativan. Kita bahas dulu ke jari-jari atom ya. Jari-jari, kalian tahu kan jari-jari? Ya, yang pertama sifat keperiodikan unsur itu ada jari-jari atom. Kalian tahu kan jari-jari? Kenapa sih ini kok atom punya jari-jari? Karena atom itu dimodelkan bulat ya, seperti bola, makanya dia memiliki jari-jari. Ya semuanya juga memiliki jari-jari ya. Namun kan atom ini dia disimbolkan bulat. Jadi jari-jari itu kan jarak di atom itu kan ada inti atom, ada kulit. Ya, jadi jari-jari itu adalah jarak dari inti atom nih yang di tengah ke kulit atom yang di tempatnya paling luar, yang kulit terluar. Jadi jarak dari inti ke kulit terluar itu adalah jari-jari atom. Nah, kalau kita lihat dalam satu golongan ya, dalam satu golongan itu kan dari atas ke bawah ya, dalam sistem periodik ya, jari-jari atom semakin besar. Nah, kita lihat di sini di gambar ini. Golongan 1A misalnya ini kan ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium. Dia dalam satu golongan dari ke atas ke bawah itu akan semakin besar kalau kita lihat nih di sini.
Iya, kalau kita lihat di sini bahwa dia semakin besar ya kan? Karena apa? Karena nomor atomnya kalau dilihat di sini kan semakin bertambah. Kenapa kalau semakin bertambah dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, Bu? Ukuran atomnya, jari-jarinya. Ya, karena ya kalau kita lihat kan kalau kita konfigurasikan nomor atomnya semakin banyak kan maka akan menepati kulitnya juga akan semakin banyak gitu. Makanya kalau kulitnya berlapis-lapis itu kan akan semakin besar kan atomnya, maka jarak dari inti ke kulit terluar juga akan semakin besar gitu kan. Gitu. Jadi dipengaruhi juga dari jumlah nomor atomnya. Semakin besar nomor atom akan semakin besar jari-jarinya karena akan menepati kulit yang makin banyak gitu. Terus kemudian kalau kita lihat dari periode kan berarti dari kiri ke kanan ya. Kalau lihat dari periode dari kiri ke kanan itu jari-jari atom akan semakin kecil. Ya. Kenapa Bu bisa semakin kecil? Ya. Kenapa Bu bisa semakin kecil? Nah, kita lihat di sini ya. Ini kita lihat di sini. Jadi jari-jari atom itu dipengaruhi jumlah proton dalam inti dan jumlah orbital. Nah, tadi kan kenapa dalam satu periode itu tadi kan Bu, periode itu kan menunjukkan kulit. Kalau periode 3 berarti kulitnya sama dong, sama-sama 3 gitu. Kenapa kok Bu kenapa dari kiri ke kanan semakin kecil gitu, padahal kan kulitnya sama-sama 3 gitu. Gitu kan? Nah, di dalam atom itu ada yang namanya muatan inti atom ya. Ada proton ya kan? Ada proton karena ada muatan inti atom. Jadi kan kalau misalnya lihat di sini kan sama-sama 3 kulitnya ya. Cuman kalau kita lihat di sini kan litium, dia elektron valensinya 3. Ya kita bandingkan ini deh. Litium dengan dengan nitrogen lah ya. Kalau litium itu kan dia nomor atomnya berapa nih tadi? Litium. Ya, litium itu kan nomor atomnya 3 ya. Nomor atomnya 3. Maka konfigurasinya kan 2 1 ya kan. Jadi elektronnya itu punya 3 kan. Nah, sedangkan nitrogen itu kan konfigurasinya 25 kan ada 7 ya. 1 2 3 4 5 ya kan. Ini kalau dilihat dari jumlah elektronnya ini kan lebih banyak mana? Lebih banyak nitrogen kan. Nah, inti atom muatannya apa? Inti atom itu kan dia tersusun atas neutron dan proton. Berarti muatannya positif ya. Disusun atas neutron dan proton, maka muatan inti atom itu positif ya. Sedangkan elektron itu muatannya apa? Negatif. Kalau negatif dengan positif akan apa? Akan adanya tarik menarik ya. Nah, semakin banyak elektron ini akan semakin gaya tarik pokoknya semakin banyak elektronnya ini akan semakin kuat tarik menariknya gitu ya. Kebayangkan ya, semakin banyak elektronnya akan semakin kuat tarik menariknya gitu. Maka karena adanya tarik menarik nih akan mengkerut ya, ukuran atomnya ini akan mengkerut. Jadi semakin banyak elektronnya ini maka muatan inti atomnya juga akan semakin tarik menariknya akan semakin kuat, maka yang membuat si atomnya ini semakin mengkerut. Makanya walaupun sama-sama nih kulitnya 3 ya gitu kan, namun karena Ne misalnya di sini jumlahnya lebih banyak elektronnya gitu ya dibandingkan Li, maka neon ini akan lebih kecil ukurannya walaupun sama-sama kulitnya sebanyak 3 dengan Li. Paham? Kebayang ya? Jadi walaupun sama-sama 3, walaupun sama-sama kulitnya sama, namun kita lihat juga elektronnya lebih banyak mana. Kalau elektronnya lebih banyak maka akan semakin kecil karena adanya tarik menarik akan mengkerut gitu ya. Kebayangkan ya?
Baik, kita lanjutkan ke sifat periodik selanjutnya. Yang kedua yaitu adalah energi ionisasi. Energi ionisasi itu adalah energi atau energi minimum yang diperlukan oleh atom netral berwujud gas untuk melepaskan elektron. Ya, jadi pokoknya energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron. Ya, jadi atom itu kan awalnya netral. Jadi atom itu kan bisa elektronnya itu bisa dilepas maupun ditangkap gitu ya. Jadi kalau dilepas nanti dia cenderungnya atomnya itu bisa berubah menjadi ion, baik itu ionnya positif maupun ionnya negatif gitu. Makanya disebut sebagai energi ionisasi karena itu merupakan energi minimum yang diperlukan atom untuk melepaskan elektron ya gitu. Nah, sebelum itu kita tahu bahwa di dalam atom itu kan ada inti atom, ada kulit terluar ya. Di kulit terluar kan ada elektron juga kan. Nah, di inti atom itu kan muatannya ada muatannya positif kan karena di inti atom itu ada proton dan neutron ya. Proton itu kan muatannya positif, neutron itu kan netral ya. Maka dia cenderungnya muatannya positif dan di kulit itu kan ada elektron yang cenderungnya dia muatannya negatif. Maka di dalam atom itu tadi yang kita sudah tahu bahwa adanya tarik menarik gitu kan. Nah, kalau Ibu bisa analogikan seperti ini. Misalnya ya, dalam suatu hubungan ada misalnya inti atom kita ibaratkan perempuan, yang kulit atom ini elektronnya kita ibaratkan laki-laki. Nah, di mereka ini misalnya LDR ya. Nah, apa namanya, pingin putus nih ceritanya. Nah, energi untuk putusnya itu, proses putusnya itu dia disebut, kita ibaratkan sebagai energi ionisasi gitu ya. Jadi proses putusnya itu kita ibaratkan energi ionisasi gitu ya. Jadi gitu kalau dianalogikan. Jadi kan atom dalam bentuk gas dia membutuhkan energi untuk melepaskan elektron gitu. Nah, energinya ini disebut energi ionisasi. Nah, energi ionisasi tiap unsur-unsur itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Jadi, dalam satu golongan untuk energi ionisasi ini dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil energi ionisasinya. Nanti kita bahas kenapa bisa semakin kecil gitu ya. Nah, namun dalam satu periode dari kiri ke kanan dia akan semakin besar energi ionisasinya. Energi yang dibutuhkannya akan semakin besar ya. Kenapa bisa semakin besar, kenapa bisa semakin kecil gitu dalam satu golongan? Ibu akan beri contoh. Misalnya di sini Ibu akan beri contoh. Di sini atomnya ada karbon, ada silikon ya. Karbon ya kalau dikonfigurasikan itu kan dia akan memiliki dua kulit ya, karena konfigurasinya itu kan 24 ya. Memiliki dua kulit, sedangkan silikon itu memiliki 3 kulit. Nah, tadi kan atom itu ada inti atom dan elektron ya. Nah, elektron terluarnya ini kalau ingin dilepaskan gitu ya, mana yang lebih mudah, yang mana yang membutuhkan energi yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu kan. Kalau dia kulitnya semakin kecil gitu kan ya, kulitnya lebih kecil gitu, ini akan lebih kuat tarik menariknya, maka akan sulit dilepaskan, maka butuh energi ionisasi yang lebih besar, paham kan ya. Jadi kalau misalnya jaraknya dekat nih dari inti atom ke kulit terluar, elektron keluar, maka apa, akan tarik menariknya kan akan semakin kuat karena kan dekat ya, maka semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka untuk melepaskan elektronnya ini kan akan sulit ya. Supaya bisa dilepas, maka apa, akan membutuhkan energi yang lebih besar gitu dibandingkan silikon. Silikon ini kan dia elektronnya, kalau kita bandingkan ya karbon dan silikon ya, misalnya kita ambil contoh membandingkan seperti ini. Kalau silikon ini dia punya 3 kulit, otomatis lebih jauh elektron terluarnya lebih jauh dibandingkan karbon, maka lebih jauh. Kalau lebih jauh, maka
tarik menariknya di antara inti atom dan kulit itu akan lebih rendah gitu ya. Maka mudah sekali untuk melepaskan elektron gitu. Kayak tadi kalau ibu ibaratkan kayak tadi misalnya ada ada cewek dan cowok gitu ya, ada perempuan dan laki-laki misalnya. Dia yang satu dekat, yang satu LDR gitu kan. Dia lebih jauh nih jaraknya. Maka kan kalau pingin putus gitu kan lebih mudah yang apa? Lebih mudah yang jauh dong, karena ya biasanya kalau LDR itu kan um, lebih mudah buat putus. Nah kayak gitu kalau digambarkan. Jadi kalau semakin jauh ya maka tarik menariknya juga akan semakin lemah dibandingkan yang dekat gitu. Maka energinya kalau yang dekat membutuhkan energi yang lebih kuat ya. Jadi energi ionisasi karbon itu akan lebih besar dibandingkan energi ionisasi silikon gitu, karena tadi kalau karbon ikatannya makin kuat maka akan semakin besar energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron dibandingkan dengan silikon yang lebih besar jaraknya ya antara inti atom dan elektronnya, maka akan semakin lebih kecil dibandingkan karbon dalam energi ionisasi yang dibutuhkannya gitu. Jadi kesimpulannya semakin besar jari-jarinya, semakin besar nih jari-jarinya, maka energi ionisasinya akan semakin kecil karena mudah sekali untuk dilepaskan karena ikatannya juga tidak terlalu kuat gitu ya. Itu energi ionisasi. Terlanjutkan untuk yang ketiga ini, sifat keperiodikan unsur yang ketiga ini adalah afinitas elektron. Afinitas elektron itu adalah besaran energi yang dibebaskan satu atom netral dalam wujud gas. Atau afinitas elektron itu bisa kita sebutkan adalah energi yang dihasilkan atau dilepaskan untuk menerima elektron. Nah, kalau tadi energi ionisasi itu untuk melepas elektron, nah afinitas elektron ini untuk menerima elektron, untuk menangkap elektron gitu ya. Afinitas elektron itu bisa bisa bernilai negatif ataupun positif. Ya, jadi kalau misalnya afinitasnya elektron itu bernilai negatif, itu artinya dia ketika setelah mengikat elektron adanya pelepasan energi ya. Jadi kan menerima elektron atau mengikat elektron ya. Jadi kalau misalnya nilainya negatif, dia cenderungnya akan melepas elektron dan melepas energi ketika menangkap elektron. Namun kalau misalnya sebaliknya dengan yang memiliki afinitas elektron bernilai positif, jadi ketika mengikat elektron dia malah membutuhkan energi gitu ya. Itu. Jadi yang memiliki afinitas elektron negatif yaitu cenderung memiliki kecenderungan lebih besar dalam mengikat elektron. Jadi semakin negatif semakin besar dalam kemampuan dia untuk menangkap elektron gitu ya. Kalau kita lihat di sini, semakin besar energi yang dilepaskan suatu atom, maka semakin mudah atom-atom untuk menangkap elektronnya. Jadi simbol negatif ini artinya dia itu melepaskan energi. Jadi semakin banyak yang dilepaskan energinya, maka akan lebih mudah menangkap elektron, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, cenderungannya afinitas elektron itu dari atas dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil afinitas elektronnya ya, minusnya ini akan semakin kecil kan, dari minus 73 ke minus 30. Jadi afinitas elektronnya akan semakin kecil dari atas ke bawah dalam satu golongan. Namun dalam satu periode itu dari kiri ke kanan akan semakin besar afinitas elektronnya gitu, karena semakin besar energi ya. Jadi afinitas elektron itu kan tadi adalah energi yang dilepaskan maupun dihasilkan ketika menangkap elektron ya. Jadi kenapa ini negatif? Artinya negatif itu artinya di sini melepaskan energi ya. Semakin besar energi yang dilepaskan, maka energi afinitas elektronnya akan
semakin besar ya. Nah, ini untuk yang afinitas elektron itu ada pengecualian untuk golongan 2A dan 8A ya. Jadi kalau untuk golongan 2 8A dia nilai afinitas elektronnya yaitu positif ya. Gitu. Itu afinitas elektron ya. Jadi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, dari kiri ke kanan semakin dari atas ke bawah dalam satu golongan semakin kecil, dari kiri ke kanan dalam satu periode akan semakin besar. Itu adalah afinitas elektron. Baik, selanjutnya yaitu sifat selanjutnya yang terakhir, yang keempat adalah keelektronegatifan ya. Kalau dari namanya maka ini berhubungan dengan kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron ya. Jadi elektron itu kan muatannya negatif. Makanya disebut keelektronegatifan. Maka elektronegatif adalah kecenderungan suatu unsur untuk menarik elektron sehingga bermuatan negatif. Atau juga keelektronegatifan itu juga merupakan kemampuan suatu atom dalam menarik elektron ketika berikatan ya. Jadi keelektronegatifan itu cenderung kepada unsur-unsur yang berikatan gitu, unsur-unsur yang berikatan. Kalau kita lihat di sini langsung ya ke dalam tabel ini, nah golongan 8A kenapa tidak memiliki keelektronegatifan? Karena dia golongan 8A itu dia tidak dia sukar kan tadi ya, sukar berikatan dengan unsur lain karena dia sifatnya monoatomik, wujudnya monoatomik, sifatnya monoatomik dan tidak sudah stabil sendiri dan tidak berikatan dengan unsur lain. Makanya yang golongan 8A itu dia tidak memiliki keelektronegatifan karena tadi dia tidak berikatan, sukar berikatan gitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini dalam satu golongan ya, berarti golongan itu dari atas ke bawah, keelektronegatifan semakin berkurang. Karena apa? Nah, ini kembali lagi keelektronegatifan itu kembali lagi kepada konsep jari-jari atom ya. Jadi kan kalau dari atas ke bawah jari-jarinya semakin besar, maka tarik menariknya akan semakin lemah, maka akan lebih sulit untuk menarik elektron, paham kan? Ya. Jadi untuk menarik elektronnya semakin sulit, semakin lemah karena dia tarik menariknya juga semakin lemah karena tadi jari-jari atomnya semakin besar. Jadi hampir-hampir sama lah elektronegativitas dengan afinitas elektron dan ionisasi sebenarnya ya. Makanya itu yang kalian perlu pahami banget adalah yang jari-jari atom. Jadi sana kalian akan pahami, jadi tidak perlu dihafal sebenarnya ya. Jadi kalian pahami jari-jari atom, maka ke selanjutnya itu yang sifat-sifat yang lain itu bisa kalian talar dengan logika kalian gitu ya. Jadi karena kenapa dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang keelektronegatifannya karena jari-jari atomnya itu semakin besar, maka tarik menarik antara inti atom dan elektron pada kulit terluarnya itu akan semakin melemah ya, makanya akan sulit untuk menarik elektron gitu. Namun dalam satu periode dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan itu kalau kita lihat nih di tabel periode unsur ini dari kiri ke kanan dalam satu periode ini akan semakin besar. Karena apa? Tadi kan dalam jari-jari itu dia dari kiri ke kanan akan semakin kecil ya kan, jari-jari atomnya semakin kecil kan dari kiri ke kanan, maka tarik menariknya itu akan semakin kuat, maka lebih lebih mudah untuk menarik elektron, maka nilai keelektronegatifan itu besar gitu ya. Gitu. Jadi kalian harus lebih paham lagi tentang jari-jari atom. Jadi untuk sifat-sifat yang lainnya itu kalian bisa talar dengan sendirinya kalau kalian sudah memahami jari-jari atom gitu. Oke, dari yang tadi sifat-sifat keberadaan unsur yang tadi kita sudah pelajari, di sini ada triknya supaya kita ingat ya, lebih mudah dalam memahami ataupun kalau dalam mengerjakan soal gitu ya. Jadi triknya itu, nah ini kita lihat kalau misalnya dia huruf vokal ya, misalnya gini,
Untuk energi ionisasi, afinitas elektron, keelektronegativan, oksidator, asam oksi, ini biasa sering ditanyakan di soal ya. Nah, kita ingat aja huruf depannya itu kalau dia huruf vokal, maka bisa kita hafalkan seperti ini. Jadi kalau huruf vokal dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin kecil, dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Kalian cukup hafal satu aja ya. Jadi lawannya yang konsonan nanti kebalikan dari ini gitu ya. Nah, kalau konsonan kayak jari-jari, reduktor nanti ditanyanya misalnya logam atau basa atau yang lebih positif. Kalau konsonan itu dia sifatnya dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, dalam satu periode semakin ke kanan semakin kecil. Jadi kalau misalnya kalian bingung menghafalnya, cukup aja kalian hafal salah satu. Misalnya kalian mau hafal yang vokal aja nih, ininya sifatnya, cenderungannya dalam satu golongan maupun dalam satu periode. Nah, untuk yang konsonan nanti sebaliknya sifatnya seperti itu. Ya, untuk lebih mudah menghafal, itu triknya supaya kalian mudah menghafal dan mudah dalam menjawab soal, gitu ya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Mari kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.